Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal qalama lil kitaba wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya, di antaranya nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan masih banyak nikmat lainnya yang perlu kita syukuri dengan melafadzkan lafaz alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, beliaulah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah tausiah yang berjudulkan tentang meneladani sifat Rasulullah. Jika kita membahas satu persatu sifat teladan dari Nabi Muhammad SAW, tentu tidak akan ada habisnya. Ya, itu karena beliau adalah teladan bagi umat manusia. Beliau adalah manusia pilihan Allah dan beliau adalah kekasih Allah. Tak heran jika banyak sekali sifat teladan yang beliau contohkan ditiru oleh para sahabat-sahabatnya atau para pengikutnya. Yang sifat tersebut seperti amanah, tabligh, fatonah, sidik, dan masih banyak sifat-sifat lainnya. Namun, saya di sini hanya akan menjelaskan salah satu dari sifat tersebut, sifat yang menurut saya penting di setiap diri manusia, yaitu sidik atau jujur. Jujur secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab, yaitu sadaqa yusadiqu, yang berarti benar. Sedangkan secara istilah, jujur adalah menyatakan atau mengucapkan sesuatu dengan hal yang sebenar-benarnya, atau menyatakan sesuatu dengan kenyataan yang sebenarnya. Kita pun sebagai muslim yang baik tentunya kita juga harus selalu berkata dengan jujur, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk selalu berkata jujur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Dalam ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berkata jujur. Serta di ayat itu pula kita diperintahkan untuk terus bersama orang-orang yang memiliki sifat baik atau orang-orang yang selalu berkata jujur. Dalam kata lain, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk pintar-pintar dalam mencari pergaulan. Karena disebutkan bahwa di dalam sebuah hadis bahwa orang yang berteman dengan seorang pandai besi akan ketularan baunya, sedangkan orang yang berteman dengan seorang penjual parfum akan ketularan bau wanginya. Begitu pula dengan pergaulan di dunia nyata. Orang yang bergaul dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang nakal akan terbawa arus atau terseret arus kenakalan mereka. Begitu pula sebaliknya, jika orang berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur atau orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik akan terbawa arus kebaikan mereka. Sahabat beriman, kita kembali ke judul awal, yaitu jujur. Banyak orang yang mengatakan bahwa jujur itu rasanya pahit. Ya, itu memang benar, tidak ada salahnya jika orang mengatakan jujur itu pahit. Cuman yang banyak orang mempermasalahkannya yaitu cara penggunaannya. Karena orang yang mengatakan jujur itu pahit sama saja orang-orang itu seperti takut jika ingin berkata jujur. Seperti halnya jika kita ditimpa suatu masalah atau melakukan sebuah pelanggaran. Orang yang jujur tentu akan mengakui sebuah kesalahannya tersebut. Tapi orang yang takut mungkin karena dia tahu konsekuensi yang akan dia dapat, dia akan lebih memilih berkata bohong agar kabur dari masalahnya tersebut. Padahal dia hanya kabur dari masalahnya tersebut hanya dalam beberapa waktu saja, tidak benar-benar selesai dari masalahnya tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai orang yang pertama, yaitu orang yang jujur pada saat dia melakukan sebuah pelanggaran, karena dia benar-benar mengakui kesalahannya, dia benar-benar merasa dirinya bersalah dan dia benar-benar ingin bertanggung jawab atas kesalahannya. Dan orang yang jujur pula tidak banyak memiliki sebuah masalah, seperti halnya orang yang jujur itu punya banyak sekali teman, karena orang yang jujur itu kebanyakan lebih disukai oleh banyak orang daripada orang yang gemar berdusta.
karena Nabi Muhammad SAW sendiri sempat diberi gelar Al-Amin oleh para penduduk Mekah pada masa itu karena kejujuran beliau. Sampai pernah beliau bertanya ketika ada sebuah pasukan ingin menyerang kota itu, beliau bertanya kepada kaum tersebut apakah kaum Mekah itu percaya. Mereka menjawab percaya. Begitulah seberapa jujur sifat Rasulullah yang sampai ketika dia mengatakan sesuatu orang-orang langsung mempercayainya. Bahkan sampai beliau menginjak ketika dia menjadi rasul atau telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana orang-orang kaum jahiliyah pada waktu itu sangat membenci beliau, tapi di selain sisi mereka tetap mempercayai Rasulullah ketika waktu beliau dititipkan oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang jahiliyah pada masa itu barang-barang mereka, atau Rasulullah ketika beliau masih dibenci karena beliau membawa ajaran baru bagi kaum jahiliyah, namun orang-orang jahiliyah pada waktu itu tetap percaya pada beliau akan kejujurannya. Begitulah seberapa hebatnya sifat jujur, yang dimana sebaik mungkin yang dimana kita sudah dibenci apapun itu, cuman kalau kita sudah punya sifat jujur dalam diri kita, orang-orang akan terus mengingat jika kita tuh akan mudah dipercaya. Dengan sifat jujur pula kita akan membuka sifat-sifat lain seperti halnya amanah. Amanah juga merupakan salah satu sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan sifat amanah ini kita dapat lebih mudah lagi dipercaya oleh orang-orang, dan sifat amanah ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya sifat jujur. Mungkin cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.